Baik, selamat malam semua. Kami dari kelompok satu ingin mempresentasikan hasil diskusi kami. Namun sebelum itu kami akan memperkenalkan diri kami. Mas Heri Cara Mekmana dengan PM 2310-186, Firman Barita 2310-178, Erika Cynthia Dewi Sagala 2310-185, Bobby Milone Pardede 2310-182, dan Muhammad Arif Fadila 2310-166. Yang pertama, Friendson non-conforming control chart with center line 0.10, UCL 0.19, and LCL 0.01 is used to control a process. Bagian A, if the sigma limit are used, find the simple size for the control chart. Diketahui batas atas dan bawah kontrol adalah UCL 0,19, LCL 0,01, dan center line 0,10. Pada kontrol chart proporsi non-konformitas batas kontrol untuk 3 sigma dapat dinyatakan sebagai UCL P plus 3 akar dari P 1 kurang P dan A per A. LCL sama dengan P kurang 3 akar dari P 1 kurang P per N. Karena limit di bawah positif, kita gunakan batas bawah sebagai 0,01 sama dengan 0,10 kurang 3 akar dari 0,10 kali 0,90 per N. Maka 3 akar dari 0,10 kali 0,90 per N sama dengan 0,10 kurang 0,1 sama dengan 0,9. Akar dari 0,9 per N sama dengan 0,9 per 3 sama dengan 0,03. 0,09 per N sama dengan 0,03 pangkat 2 sama dengan 0,0009. Sehingga N sama dengan 0,09 per 0,0009 sama dengan 100. Jadi ukuran sampel bagian B, use the Poisson approximation to the binomial to find the probability of tip eye error. Tip eye error adalah probabilitas bahwa proses dikendalikan secara saat sebenarnya P sama dengan 0,10 tetapi sampel menunjukkan di luar batas sehingga terjadi fase alarm. Dengan N sama dengan 100, P sama dengan 0,10. Rata jumlah X sama dengan N kali P sama dengan 100 kali 0,10 sama dengan 10. Karena menggunakan pendekatan Poisson, P atau sampel mengidentifikasikan out of control atau P sama dengan 0,10 sama dengan P X kurang lebih. Tapi umumnya kontrol chart P kita fokus pada batas atas bawah. Yang pertama UCL 0,19, jadi non-conforming atas sama dengan 0,19 kali 100 sama dengan 19. Dan LCL 0,01, jadi jumlah non-conforming batas bawah sama dengan 1. Jadi A sama dengan P atau X kurang lebih 19 atau X kurang dari 1. Menggunakan distribusi Poisson dengan X sama dengan 10, P atau X lebih dari 19 sama dengan 1 kurang P atau X kurang dari 18.
P atau X kurang dari 1 sama dengan E pangkat min 10 atau 10 pangkat 0 per 0 ditambah 10 per 1 per 1 sama dengan E min 10 atau 1 tambah 10. Dengan pendekatan cepat bisa dihitung secara numerik, tetapi secara umum A mendekati sekitar 0,05 hingga 0,010. Bagian C, use the Poisson approximation to the binomial to find the probability of type 2 error if the process fraction deflection is actually P sama dengan 0,20. Jika P sebenarnya adalah 0,20, maka X sama dengan N kali P sama dengan 100 kali 0,20 sama dengan 20. Probabilitas proses tetap tampak dalam batas sehingga gagal mendeteksi bahwa proses sebenarnya out of control adalah P sama dengan P atau 1 kurang X kurang 19 sama dengan P atau X kurang dari 18 kurang P atau X kurang dari 1. Menggunakan distribusi Poisson dengan X sama dengan 20, P atau X kurang dari 18 sama dengan 18 K sama dengan O, K sama dengan 0. E min 20 atau 20 per K dibagi K. Sedangkan P atau X kurang dari 1 sama sepertinya sebelumnya dihitung dengan distribusi Poisson di X sama dengan 10 sehingga P atau X kurang dari 10 sama dengan E min 10 atau 1 tambah 10 sama dengan 0,00000454 atau sangat kecil. Hasil akhir B adalah sekitar nilai probabilitas dari P atau X kurang dari 18 kurang P 1 pada distribusi Poisson dengan X sama dengan 20. Selanjutnya 7.38. Yang pertama data 2. Di hari pertama roti gulung ada 18, ketidaksempurnaannya ada 12 dan UI dan CI atau NI 0,6667. Di hari kedua roti gulung ada 18 dan ketidaksempurnaannya ada 14, 0,7778. Di hari ketiga ada 24, ketidaksempurnaannya ada 20, 0,8333. Di hari keempat ada 22, ketidaksempurnaannya ada 18, 0,8182. Di hari kelima roti gulung ada 22, ketidaksempurnaannya ada 15, 0,6818. Di hari keenam ada 22 roti gulung, ketidaksempurnaannya ada 12, 0,5455. Di hari ketujuh roti gulung 20, ketidaksempurnaannya ada 11 atau 0,5500. Di hari 8 ada 20, ketidaksempurnaannya ada 15, 0,7500. Di hari 9 20, ketidaksempurnaan ada 12, 0,6000. Di hari ke-10 ada 20, ketidaksempurnaan ada 10, 0,5000. Di hari 11 ada 18 roti gulung dan ketidaksempurnaannya ada 18 atau 10.000. Di hari 12 ada 18 roti gulung dan ketidaksempurnaannya ada 14, 0,7778. Di hari ke-13 ada 18 roti gulung, ketidaksempurnaannya ada 9, 0,5000. Di hari yang 14 ada 20 roti gulung, ketidaksempurnaannya ada 10,
0,5 ribu. Di hari 15 ada 20 roti gulung dan ketidaksempurnaannya ada 14. 0,7 ribu. Di hari 16 ada 20, ketidaksempurnaan 13. 0,6500. Di hari 17 ada 24, ketidaksempurnaan 16. 0,6667. Hari 18 24, ketidaksempurnaan 18. 0,7500. Di hari 19 22, 20, 0,9091. Dari ke-20 21 17, 0,8095. 2. Pusat keseluruhan LI. U sama dengan C1 per NI sama dengan 288,411 sama dengan 773. Non-conformities per roll. Jumlah gulungan 3 lanjutan A. Untuk UCL I sama dengan U tambah 3 akar dari U per NI. LCL sama dengan max atau 0, U sama dengan 3 akar dari U per NI. Mantan untuk N dan untuk N sama dengan 18 dan untuk N sama dengan 2. Dan untuk FO untuk N sama dengan di atas adalah tidak. Bagian B jalan. Rata-rata sampel SI adalah N sama dengan NI 20 sama dengan 411 dan 411 per 20 sama dengan 20,55. Kamu CL kamu sama dengan 0,773 UCL U tambah 3 akar dari U per N sama dengan 1,25471. LCL max atau 0, U sama dengan 3 per U dibagi N sama dengan 0,14675 atau nilai bulat. Nomor 4, kesimpulan. Apakah prosesnya? Berdasarkan pada yang pertama, menggunakan tidak atau satupun dari 20 nilai U harian yang tidak ada bukti out of. Yang kedua, menggunakan rata-rata semua proses. Jadi, dengan data ini tidak ada indikasi variasi perbedaan khusus. Prosesnya tampak stabil atau dalam kendali statistik. Yang kelima, rekaman saya. Gunakan bagian U ketidaksesuaian pergulungan. Kedua, garis tengah yang direkomendasikan kamu sama dengan 0,7007. Ketidaksempurnaan per. Yang ketiga, direkomendasikan 3 SI. Pendekatan sampel rata-rata sampai mudah digunakan dalam M. Liga Champion LCL sama dengan 0,14. CI atau NI setiap hari dengan CL dan limit-limit ini. Jika ukuran subgrup NI sangat bervariasi, digunakan limit dengan lebar variabel atau dihitung per hari sebagai gantinya. Kedua, jika poin-poin mendatang berada di luar batas, selidiki penyebab yang dapat ditetapkan. Jika Anda menemukan dan menghilangkan penyebab yang ditetapkan, hitung ulang kamu dan batasan kecuali mereka. Baik, saya Firman Reda akan melanjutkan bagian saya, yaitu soal saya 7.1 Experience Loan Application Defense Discharge. Soalnya,
Seorang inspektur kualitas memeriksa 50 aplikasi pinjaman per hari, sehingga setiap aplikasi diklasifikasikan sebagai non-conforming atau conforming by jumlah aplikasi non-conforming yang ditemukan setiap hari ditunjukkan pada tabel di bawah ini. Buat kontrol chart B untuk memantau proporsi aplikasi non-conforming, tentukan batas kendali CL dan LCL dan berikan interpretasinya. Nah, di sini kita dapat melihat data dalam tabel ini, hari, jumlah non-conforming, DI, dan proporsi BI1 sama dengan DI per 50-nya. Di sini ada 120 dalam tabelnya. Tujuannya itu untuk menunjukkan apakah proses pemeriksaan aplikasi pinjaman berada dalam kondisi. Ya udah. Kemudian langkah perhitungannya yaitu satu, hitung proposal rata-rata cacat di bawah ini. B sama dengan sigma DI per N kali K sama dengan 38 per 1000 sama dengan 0,038. Keterangannya itu yaitu sigma DI sama dengan 38, total aplikasi cacat selama 20 hari. N sama dengan 50, jumlah aplikasi yang diperiksa setiap hari. K sama dengan 20, jumlah hari atau subgroup. Yang kedua itu, hitung standar deviasi proporsi. Sigma B sama dengan akar B1 dikurang B per N sama dengan akar 0,038 dalam kurung 1 dikurang 0,038 per 50 sama dengan 0,0271. Yang ketiga, hitung batas kendali atau control limits. UCL sama dengan B ditambah sigma B sama dengan 0,038 ditambah 3 dalam kurung 0,0271 dalam sama dengan 0,1193. LCL sama dengan B dikurang 3 sigma B sama dengan 0,038 dikurang 3 dalam kurung 0,0271 sama dengan dikurang min 0,043 dibulatkan menjadi 0. Hasil akhirnya itu yaitu parameter dan nilainya. Center line-nya 0,038, upper control limitnya atau CL-nya yaitu 0,119, lower control limit atau LCL yaitu 0,000. Grafik picture. Nah, di sini kita dapat melihat grafik picture-nya menggunakan Minitab. Di gambar menunjukkan bahwa seluruh titik proporsi berada di bawah batas kendali. Atas UCL sama dengan 0,1191 dan di atas LCL sama dengan 0. Berdasarkan grafik di atas ini, semua titik data berada di dalam batas kendali. Tidak ada pola tertentu yang menunjukkan penyebab khusus. Rata-rata proporsi aplikasi cacat adalah 3,8%. B sama dengan 0,038. Sehingga 5 hari kerja berturut-turut. Di sini dapat kita lihat tabelnya, ada hari, jumlah klaim cacat atau DI, proporsi, BI dengan I per 100. Di sini ada 25 hari kerja, dapat kita lihat pada tabelnya. Diketahui B sama dengan 0,068, N sama dengan 100. Kita hitung error atau SE. Ini sama dengan 1 kurang B sama dengan 0,0 kurung 1 dikurang 0,068 per 100. Hitungan digit by digit 0,0 sama dengan 0,93 dengan 0,06376. 0,06376 ke 100 sampai dengan 0,06376. Standar errornya itu sama dengan 0,006376 sama dengan 0,025174. Yang kedua, hitung 3 SE-nya. 3 SE sama dengan 3 dikali 0,02
0,025,174 sama dengan 0,075522. Yang ketiga, hitung batas kendalinya. UCL sama dengan B ditambah 3 SE sama dengan 0,068 ditambah 0,075522 sama dengan 0,143522 sama dengan B dikurang 3 SE sama dengan 0,068 dikurang 0,075522 sama dengan minus 0,007522 dibulatkan menjadi 0,000. Hasil akhirnya itu CL atau center line-nya sama dengan 0,068, UCL sama dengan 0,1435 dan 0,000. Kita dapat melihat grafik pada Minitab-nya chart of difference. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Baik, selanjutnya ada pada soal pertama, untuk sebuah function yang control chart memiliki CL sama dengan 0,01, UCL sama dengan 0,0399, LCL sama dengan 0, dan N sama dengan 100. Jika digunakan batas 3 sigma, tentukan ukuran sampel terkecil yang menghasilkan LCL positif. Tujuannya menentukan ukuran maksimum atau membantu perhitungan dan verifikasi. Penalaran dan rumus. Untuk P chart dengan K sama dengan 3 atau 3 sigma, LCL sama dengan P sama dengan 3 akar dari P 1 dikurang P per N lebih besar dari 0. Maka P lebih besar dari 3 akar P buka kurung 1 kurang P per N. Kuadratkan dan susun ulang. P buka kurung 1 kurang P per N lebih kecil dari P pangkat 2 per 9. Maka N lebih besar dari 9 dikali 1 dikurang P per P. Masukkan P sama dengan 0,01. Maka N lebih besar dari 9 dikali 1 dikurang 0,01 per 0,01 sama dengan 9 dikali 0,99 per 0,01 sama dengan 9 dikali 99 sama dengan 891. Jadi N minimal sama dengan 892 karena N harus bilangan bulat dan harus lebih besar dari 891. Untuk jawaban ukuran sampel terkecil yang membuat LCL lebih besar dari 0 adalah N sama dengan 892. Untuk cut plot of LCL via sample size, bisa kita lihat pada gambar tersebut. Sebagai kesimpulannya, LCL menjadi negatif untuk N kecil atau seperti N sama dengan 100, yang berarti dalam praktik LCL diatur sama dengan 0. Yang kedua, LCL mulai positif ketika N mencapai 892. Yang ketiga, jadi ukuran sampel minimum agar batas bawah positif adalah N sama dengan 892. Keempat, ini sesuai dengan rumus teoretis, di mana N lebih besar dari 9 dikali 1 dikurang P per P sama dengan 9 dikali 1 dikurang 0,01 per 0,01 sama dengan 891. Sehingga N sama dengan 892. Pada soal kedua, dapat diketahui PO sama dengan 0,10, P1 sama dengan 0,20,
Cari ukuran sampel atau N agar shift dari 0,10 ke 0,20 terdeteksi dengan peluang 0,5. Hasil perhitungan manual N sama dengan 81. Jadi kita buat P-chart dengan data contoh berukuran N sama dengan 81 per subgroup. Jika sebagian titik melewati UCL, berarti proses bergeser. Misalnya ke P1 sama dengan 0,20. Dan jika semua titik di antara UCL dan LCL, maka prosesnya stabil. Untuk minitap yang dihasilkan pada P-chart of defective itu bisa kita lihat pada gambar tersebut. Untuk grafiknya sendiri. Untuk hasil grafiknya, pada minitap akan menampilkan P-chart. Yang pertama, garis tengah atau CL sama dengan rata-rata proporsi cacat atau P. Yang kedua, UCL dan LCL otomatis dihitung sehingga dapat dihasilkan UCL sama dengan P ditambah 3 akar P dikali 1 dikurang P per N. LCL sama dengan P dikurang 3 akar dari P dikali 1 dikurang P per N. Selanjutnya akan dibacakan oleh rekan saya. Oke, baik. Saya akan melanjutkan di bagian saya. Sebuah P-chart atau Formation Non-Formation Control Chart akan dibuat dengan yang pertama garis tengah atau center line sebesar 0,01. Dan yang kedua, batas kontrol menggunakan dua standar deviasi atau 2 sigma. Yang di bagian A, beberapa besar ukuran sampel yang diperlukan agar batas kontrol bawah atau LCL tidak bernilai 0. Yang bagian B, berapa besar ukuran sampel yang diperlukan agar probabilitas mendeteksi pergeseran promosi cacat menjadi 0,04 adalah 0,50. Ukuran sampel minimum agar LCL besar 0. Diketahui yang pertama center line P sama dengan 0,01 dan yang kedua 2 sigma control limit digunakan plus minus 2 poin C. Rumus LCL sama dengan P min 2 akar P atau 1 min P per N. Tujuan cari nilai sehingga LCL besar 0. Hasil ukuran sampel minimum agar LCL positif adalah N sama dengan 393. Di sini kita lihat pada grafik LCL DS sampel size N. Bagian B, ukuran sampel agar P1 sama dengan 0,04 sama dengan 0,50. Tujuan cari nilai N sehingga sistem mendeteksi dengan 0,04 dengan probabilitas 50%. Langkah kedua, hitung batas kontrol dari P sama dengan P min 0,01. UCL sama dengan P tambah 2 kali akar P sama dengan 1 min P per N. LCL sama dengan P min 2 dikali P 1 min P
per N. Di sini kita lihat grafik operation characteristic atau isi PE sampel size N. Hitung Z skor untuk P min 0,04. Z ICL sama dengan UCL min P1 per SE P min 1. Z LCL sama dengan LCL per P per SE per I. Yang kedua dihitung OCP1 sama dengan 0 atau ZUCL min 0 atau ZUCL. Hasil ukuran sampel agar OC atau P1 sama dengan 0,04 sama dengan 0,50 adalah N sama dengan 37. Dan berikutnya dioda yang digunakan pada papan sirkuit tercetak produksi dalam lot berkurang 1000 unit. Kita ingin mengendalikan proses produksi ini dengan mengambil sampel berukuran 64 dari setiap lot. Jika nilai nominal dari provinsi cacat adalah P sama dengan 0,10, tentukan parameter dari yang sesuai. Yang pertama, sampai pada tingkat beberapa provinsi cacat harus meningkatkan agar risiko B atau keselamatan tipe 2 menjadi 0. Yang kedua, beberapa ukuran sampel ini yang akan menghasilkan batas bawah kontrol atau LCL yang positif untuk syarat ini. Yang pertama, PESAK menampilkan 25 subgrup dengan proporsi cacat antara 0,05 dan 0,15. Yang kedua, garis kontrol CL sama dengan 0,10, UCL sama dengan 0,2125. Yang ketiga, LCL sama dengan 0,000. Tujuan memantau stabilitas proses produksi dioda. Di sini akan kita lihat precat white simulate data. Yang kedua, usin surface PSP. Tunggu X nilai P dari 0,0 sampai 0,30. Yang kedua, sumbu Y probabilitas titik tetap dalam batas kontrol OC. Yang ketiga, titik penting sama dengan OC sama dengan 0,50 terjadi pada saat T sama dengan 0,210. Yang keempat, tujuan memastikan menentukan sensitivitas syarat terhadap perubahan promosi cacat. Di sini kita lihat grafik LCL PE sampel size N. Dan yang ketiga, LCL PE sampel
atau L. Tumbuh X sama yang kedua tumbuh Y sama dengan nilai LCL, dan yang ketiga titik penting sama dengan LCL mulai positif saat N sama dengan 44. Dan yang keempat, tujuan menentukan ukuran sampel minimum agar chart punya batas bawah yang bermakna. Selanjutnya akan dibacakan teman saya. Exercise yang pertama, tujuan analisis. Pada exercise 7.4, kita memiliki data jumlah unit non-conforming per hari dengan ukuran sampel tetap N sama dengan 150 setiap hari. Tujuannya menghitung proporsi cacat harian atau P, menghitung proporsi rata-rata, menghitung batas kontrol UCL dan LCL dengan rumus P-chart, membuat grafik P-chart, dan menentukan apakah proses dalam kontrol statistik. Yang kedua, perhitungan P. Proporsi cacat harian dihitung dengan rumus P sama dengan P D per N. Contoh hari pertama D sama dengan 3, N sama dengan 150, P sama dengan 3 per 150 sama dengan 0,020. Yang ketiga, perhitungan P. Proporsi rata-rata. Total non-conforming D sama dengan 47, total sampel 20 kali 150 sama dengan 3000, P di atau N sama dengan 47 per 3000 sama dengan 0,01567. Yang keempat, menghitung standar error atau SE. Rumus SE untuk P-chart, SE P 1 kurang P sama dengan N. SE sama dengan 0,01014. Yang kelima, menghitung batas kontrol. UCL P tambah 3 kali SI sama dengan 0,04608. LCL P kurang 3 kali SE sama dengan 0,0. Dibulatkan menjadi 0 jika negatif. Yang keenam, interpretasi grafik. Jika semua titik P berada di antara LCL dan UCL, proses stabil. Jika ada titik di luar batas, indikasi out of control. Jika ada pola non-acak, tren siklus 7 titik berturut-turut naik atau turun, indikasi masalah proses. Hasil analisis tugas titik 74, semua titik berada dalam batas kontrol dan tidak ada pola non-acak. Proses berada dalam kontrol statistik. Eh, 7, ini contoh grafik P-chartnya. Oke, lanjut lagi. Exercise 7.24. Yang pertama, keunikan exercise. Pada soal ini, ukuran sampel N berbeda tiap minggu. Jika N berubah-ubah, maka UCL dan LCL juga berubah karena SE tergantung N. Oleh karena itu, P dihitung dari seluruh data gabungan. Yang kedua, P sama dengan D per N dihitung tiap minggu. Semakin besar N, semakin kecil variasi sampling. Yang ketiga, menghitung P gabungan total non-conforming D
sama dengan 91, total N-nya sama dengan 3.650, digabungan sama dengan 0,02493. Yang keempat, menghitung UCL dan LCL untuk tiap N. Karena N berbeda, batas kontrol berubah tiap minggu. Rumus umumnya UCL sama dengan P tambah 3 kuadrat P 1 kurang P sama dengan N, per N. LCL P kurang 3 kuadrat P 1 kurang P atau N. Jika LCL kurang dari 0, maka LCL sama dengan 0. Interpretasi P-chart titik 24. Yang pertama, semua nilai P berasal dalam batas kontrol UCL dan LCL masing-masing. Yang kedua, tidak ada titik out of control. Tiga, tidak ada pola sistematis. Proses berada dalam kondisi stabil meskipun ukuran sampel berubah. Berikut adalah grafiknya. Baik, sekian hasil presentasi kami. Tidak ada salah kata yang mohon maaf. Dan saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.